Hai guys, jadi saya akan menjelaskan tentang UNCLOS. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang peraturan laut dan sumber daya kelautan. UNCLOS menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat atas perairan dalam batas-batas tertentu. Dan juga menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan sumber daya kelautan, memasuki penelitian ilmiah tersebut kelautannya. Lebih lanjut, UNCLOS adalah negara-negara memiliki hak untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah perairan mereka sendiri atau di wilayah perairan internasional. Penelitian ilmiah kelautan meliputi berbagai topik, termasuk sumber daya kelautan, lingkungan lautan, dan bawah laut. Penelitian ilmiah kelautan semula dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya eksploitasi industri, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di dalam ruang laut, termasuk di dalam dasar laut dan di tanah laut, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi pemanfaatannya laut, serta ruang udara di atasnya. Menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau biasa disebut UNCLOS 1982, penelitian kelautan diatur sebanyak 28 pasal, dari pasal 238 hingga pasal 265, menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk mempromosikan studi tentang lingkungan laut yang dinyatakan dalam pembukaan konvensi. Akan tetapi di dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak diatur mengenai definisi pasti mengenai penelitian ilmiah kelautan. Di dalam konvensi laut kedua, Komite 3 di dalam atas pengertian dari penelitian ilmiah kelautan. Saat itu penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai silent sweet research in the world ocean. Penelitian ilmiah kelautan semula dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya eksploitasi industri, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di dalam ruang laut, termasuk di dalam dasar laut dan di tanah laut, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi pemanfaatannya laut, serta ruang udara di atasnya. Aturan umumnya adalah semua negara, baik negara pantai maupun bukan, memiliki hak, yaitu dimungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperjelas hak dan kewajiban negara lain. Hak yang sama untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan adalah organisasi internasional yang kompeten, seperti organisasi memiliki kompetensi dalam ilmu kelautan, seperti Otoritas Dasar Laut Internasional atau Komisi Oceanografi Internasional UNESCO. Hak untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut secara langsung berkaitan dengan kewajiban, yaitu dalam rangka mengalahkan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan. Dengan demikian, hak untuk melakukan penelitian ilmiah bukanlah hak mutlak karena dibatasi oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini wajib dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai, sesuai dengan metode dan sarana ilmiah yang sejalan dengan konvensi peraturan di bawah konvensi, termasuk untuk melindungi dan memperlestarikan lingkungan laut. Gagasan umumnya tentang penelitian ilmiah kelautan adalah semakin dekat negara pantai suatu penelitian, maka semakin besar kekuatan pantai untuk mengendalikan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, di dalam laut teritorial, negara pantai sebagai negara berdaulat penuh memiliki kendali penuh atas kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Yurisdiksi ini bahkan tidak dibatasi oleh hak lintas damai, karena secara tegas ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah selama lintas melalui perairan teritorial menuturkan hak lintas damai. UNCLOS memperluas pengaturan penelitian ilmiah di dalam zona ekonomi eksklusif. Meski begitu, rejim yang mengatur penelitian ilmiah di GEE maupun di landasan konvensional lebih rumit daripada pengaturan di laut teritorial karena persetujuan negara pantai harus memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan di konvensi. 11 di zona maritim ini, negara pantai memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah dan hak untuk mengatur, mengizinkan dan melakukan kegiatan penelitian. Persetujuan atas
kegiatan penelitian ilmiah juga membutuhkan persetujuan negara ketiga atau negara internasional. Negara pantai dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan yang berbatasan untuk memberikan persetujuan tersebut. Oke, kita sekarang lebih masuk ke analisis. Marine scientific research atau yang lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penelitian ilmiah khususnya di wilayah lingkungan laut yang dilaksanakan dengan satu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan di bidang kelautan berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, diantaranya 1. Physical oceanography, yaitu studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, dan maupun perubahan suhu. Yang kedua, chemical oceanography, yang merupakan penelitian terkait komplikasi kimiawi di kawasan laut. Ketiga, marine biologi, yaitu untuk memiliki pengenaan makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Yang ketiga, marine geologi, yaitu suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang mengandung di dalamnya. Secara konvensional, pengaturan penelitian ilmiah laut diatur secara tegas di UNCLOS tahun 1942. Landasan hukum yang terkait dapat dijumpai pada bab 9 yang mana dimulai dengan pasal 238 yang berketentuan pada suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidang yang memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan ilmiah kelautan tanpa merugikan hak lain. Prinsip ketertanggaan yang baik sangat tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal yang berdiri atau yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayah sampai merugikan hak orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus bermaksud dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian hukum ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 280, telah tersirat beberapa prinsip yang terdiri tongkat dasar dan pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antara itu, penelitian ilmiah kelautan yang dijalankan dengan maksud tujuan damai wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi, dan juga penelitian tersebut tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam